Pemirsa, di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada 10 hingga 19 Oktober 2024. Nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Tak hanya itu, sejumlah rapat bersama para pejabat juga akan dilaksanakan di IKN. Kendati demikian, rencana pemindahan aparatur sipil negara ASN masih ditunda sampai dengan infrastruktur dinilai siap. Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada 10 September hingga 19 Oktober 2024 atau selama 40 hari. Nantinya Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Tak hanya itu, sejumlah rapat bersama para pejabat juga akan dilaksanakan di IKN. Kendati demikian, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN masih ditunda sampai infrastruktur dinilai siap. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan kembali direncanakan secara matang setelah melihat progres perkembangan pembangunan di IKN. Semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul. Tapi kan kita terus berkunjung ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala Otorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan langsung pindah, karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap, ASN yang direncanakan mulai pindah ke IKN pada bulan September dipastikan batal. Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyempurnakan infrastruktur hingga sistem digital di IKN. Terkait dengan perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian. Yang ini siap untuk ASN pindah secara bertahap. Namun ada arahan dari Bapak Presiden, ini supaya disempurnakan perkantoran dan sistem digitalnya. Sehingga dengan demikian beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain. Kita sudah siapkan skemanya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin kan Menteri PU dan teman-teman UIKN menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara juga tidak bisa segera dituntaskan dan lain-lain. Menpan RB pernah menyebut 1.700 ASN siap dipindahkan. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hunian yang telah disiapkan. Sebanyak 47 tower rumah susun atau rusun aparatur sipil negara di IKN ditargetkan beres dibangun pada Desember 2024. Rinciannya, setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri atas 3 kamar tidur. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit rusun, sementara yang lajang akan berbagi dengan rekannya. Tim TV One mengabarkan. Kepindahan aparatur sipil negara ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN kembali mundur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan
Para ASN batal pindah bulan ini karena Presiden Joko Widodo tak ingin terburu-buru. Ya, Azwar Anas menjelaskan kepala negara tak ingin ASN langsung pindah ke IKN jika infrastrukturnya belum rampung mulai dari hunian hingga infrastruktur digital. Lantas sudah sejauh mana kesiapan infrastruktur di IKN dan kesiapan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, yaitu ada Pak Danis Hasumadilaga dan juga ada PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpar RB, Bapak Abbas Subagja. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore, Mbak Tisa. Ya, selamat sore. Pak Danis, saya mau ke Pak Danis terlebih dahulu. Kita ingin tahu sudah sejauh mana sebetulnya persiapan infrastruktur ASN di IKN? Ya, kita kalau berbicara infrastruktur tuh ada beberapa hal ya. Pertama yang berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian juga kita berbicara kantor, kita berbicara tempat tinggal, kemudian dukungan misalnya air minum, listrik, kemudian juga IT dan sebagainya. Nah, kemarin pada saat 17 Agustus hal itu telah diuji coba. Misalnya nomor satu, misalnya hunian ASN pada saat 17 Agustus sudah digunakan oleh para petugas upacara 17 Agustus sudah selesai kurang lebih 12 tower. Nah, ini akan berlanjut, mudah-mudahan di September Oktober ini sekitar 21 tower. Kemudian November Desember itu akan selesai sebanyak 47 tower. Kemudian kantor, perkantoran kalau untuk Bapak Presiden seperti kantor Presiden dan Istana Negara itu kan sebelum 17 Agustus sudah dicoba sidang kabinet, rapat kerja bersama para gubernur, wali kota, para menteri dan sebagainya sudah bisa. Ya, tentu saja itu kan didukung oleh infrastruktur, listrik, air, kemudian IT dan sebagainya sudah siap. Begitu juga yang berkaitan dengan perkantoran para ASN, di mana kita akan melaksanakan atau membuat sharing office di Kemenko 1, 2, 3, dan 4, itu juga insya Allah lantai 1, lantai 2, dan juga sebagian lantai 3 sampai kemarin itu sudah siap untuk digunakan. Jadi pada intinya, pada saat kemarin 17 Agustus uji coba terhadap kesiapan infrastruktur itu sudah dilaksanakan dan insya Allah siap. Baik, untuk uji coba sudah dilaksanakan, tapi target awalnya yang bulan September 2024 ini Pak Abbas Subagja, ada berapa sebenarnya kuota ASN yang dipindahkan kalau memang infrastruktur semuanya siap digunakan khusus bagi ASN ini, Pak Abbas? Iya. Baik, terima kasih Mas Andro. Jadi yang pertama ada dua hal ya untuk pemindahan ASN itu. Yang pertama adalah terkait dengan hunian, kesiapan hunian dengan fasilitasnya gitu ya, sampaikan Pak Danis tadi. Kemudian yang kedua adalah aspek perkantorannya. Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada Pak Menpan RB, digitalisasinya dibangun, fasilitas-fasilitas bekerjanya pun itu juga harus disesuaikan. Karena ini akan merubah pola kerja, budaya kerja, dan sebagainya. Ya, sistem pemerintahan yang lebih modern. Karena perpindahan itu bukan hanya persoalan pindah orang dan pindah ruangan, tapi juga budaya kerja, perubahan mindset, dan sebagainya. Sehingga memang betul-betul ini bisa menciptakan ASN-ASN dengan pola kerja yang sesuai dengan tuntutan di IKN. Nah, awalnya memang ini kan kita akan menyesuaikan dengan hunian dan perkantoran ya. Terakhir itu disampaikan 1.740 ya. Namun demikian ini ada perubahan skenario, salah satunya adalah tadi terkait dengan share office dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu rencana kita untuk memindahkan di September ini ada kemungkinan itu harus mundur karena menyesuaikan dengan tingkat hunian. Nah, oleh sebab itu kami sudah koordinasi lagi dengan seluruh kementerian lembaga untuk memetakan kembali ya berapa sesungguhnya nanti sesuai dengan hunian yang sudah kita petakan yang akan dipindahkan ke IKN. Nah, ini barangkali yang penting. Tapi dalam posisi 1.700 ini masih kita datanya sudah ada di kita dan data inilah nanti yang akan kita coba petakan kembali sesuai dengan kebutuhan di IKN nanti. Ya, Pak Abbas, selain masalah soal hunian, apalagi sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh ASN di sana, di IKN, kalau nanti mereka dipindahkan ke IKN untuk mensupport kinerja agar lebih baik dan tetap stabil?
Ya, jadi sesungguhnya kan ini juga tadi yang akan dipindahkan itu salah satunya adalah karena memang bersama keluarga kan gitu ya. Tentunya juga pendukung di bidang kesehatan, pendidikan bagi keluarga ASN juga itu cukup penting. Nah, itu juga bisa mendukung untuk upaya itu. Nah, selain itu tadi fasilitas perkantoran kan gitu lah. Apalagi tadi digitalisasi dan sebagainya itu menjadi bagian pola kerja yang harus dilaksanakan oleh ASN. Jadi dengan demikian maka kita juga menyiapkan ASN-ASN kita termasuk talenta-talenta digital untuk anak-anak baru ASN kita itu juga kita siapkan ke sana. Jadi selain infrastruktur tadi ya fasilitas yang ada maka SDM-nya pun harus talenta-talenta digital. Nah inilah yang 40.000 ASN kita yang sudah disiapkan formasinya di tahun ini untuk kementerian lembaga yang secara bertahap juga nanti akan ke sana. Akan tetapi untuk pemindahan awal ini adalah sesuai dengan penapisan kelembagaan yang ada. Ya, makanya tadi yang 1.700 itu yang penapisan yang sudah masuk ke Kementerian Pan-RB, nanti yang akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian adanya hunian dan fasilitas perkantoran nanti yang disiapkan. Barangkali itu yang penting nantinya. Kita ke Pak Danis. Pak Danis, sesungguhnya apa yang menjadi kendala sehingga pembangunan infrastruktur di IKN terhambat, Pak? Karena dari Presiden Joko Widodo juga menyatakan ini nggak gampang, ini pekerjaan yang sangat berat memindahkan ASN ke IKN agar IKN tersebut bisa dipakai seoptimal mungkin, Pak Danis. Mas Andro, kata kunci untuk pembangunan IKN itu adalah bertahap, ya, dalam berbagai bidang. Kita tidak bisa selama 2 tahun ini sekaligus selesai. Tidak. Bahkan kalau kita melihat program pembangunan IKN itu kan sampai dengan 2045. Itu kurang lebih 23 tahun. Kita baru di 2 tahun awal. Kembali saya tegaskan kuncinya bertahap. Termasuk pemindahan ASN ini, 1.700. Sebagai ilustrasi, sekarang sudah ada 12 tower. 12 tower itu, satu tower 60 unit, itu sudah 720 unit. Seandainya memang, tadi seperti yang disampaikan, belum berkeluarga, itu satu unit itu bisa 3 orang. Itu mampu kurang lebih 2.100 kamar yang siap untuk para ASN dan lain-lain. Dan akan bertambah kembali pada akhir September ini, dan juga di Oktober sampai kurang lebih kita harapkan bisa selesai 20 unit. Jadi memang tidak bisa sekaligus, semuanya kata kuncinya adalah bertahap. Itu sebetulnya, bukan tidak siap, tapi sesuai dengan tahapan, karena memang misalnya tadi kontraknya untuk 47 tower itu memang pada akhir 2024 untuk selesainya. Jadi bukan terlambat, tapi memang sesuai dengan tahapan yang ada dan sudah disepakati pada kontrak. Demikian Mas Andro. Ya, tapi begini Pak, tadi disampaikan oleh Pak Aba bahwa untuk memindahkan ASN di sana ada fasilitas juga dan infrastruktur yang harus dipenuhi, fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan bagi mereka yang punya anak-anak yang juga anaknya mau diboyong misalkan ke sana. Nah itu kesiapannya sudah sejauh mana Pak Danis? Ya, misalnya kita ya di apartemen-apartemen tersebut ya sudah disiapkan di bagian bawah lantai itu semacam misalnya dukungan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga untuk klinik dan sebagainya. Pada saat 17 Agustus sudah ada itu klinik. Ada juga rencana untuk PAUD dan sebagainya. Nah ini kembali lagi, tahapan-tahapan ini sedang kita coba penuhi untuk melengkapi kehidupan para ASN seandainya misalnya sudah ada yang berkeluarga. Tapi tahapannya kita tentu saja tidak bisa sekaligus, tapi secara bertahap itu akan dilengkapi seiring dengan kedatangan para ASN tersebut ke IKN. Kemarin pada saat 17 Agustus Mbak, itu sudah ada klinik, sudah ada Indomaret, sudah ada kafe, dan juga kita bisa belanja misalnya untuk kebutuhan hari-hari misalnya di pasar Sepaku dan sebagainya, itu sangat mungkin. Jadi memang fasilitasnya memang secara bertahap. Kata kuncinya saya ulangi, secara bertahap kita akan insya Allah akan kita lengkapi. Baik, usai jeda kami juga ingin mengulas bagaimana sebenarnya kriteria ASN yang pindah, yang harus
ke IKN? Apakah ada opsi bagi ASN yang tidak ingin pindah karena mungkin sudah merasa nyaman di kota-kota besar? Sesaat lagi dijawab Bapak Aba dan juga Pak Danis hanya di Kabar Petang pemirsa. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Kita kembali ke Menpan RB. Di tengah saat ini kan juga ada seleksi CPNS untuk Otorita Ibu Kota Nusantara. Tapi bagaimana dengan ASN yang mereka memang sudah lama menetap di Jakarta, yang juga diharuskan untuk pindah ke IKN? Ada kriteria tertentu, Pak Aba? Ya, jadi gini Mas Andro, jadi ada beberapa prinsip dulu ya yang harus kita pegang ya. Yang pertama bahwa semua pegawai ASN di kementerian lembaga itu pada satuan kerja unit kerja pusat itu akan dipindahkan ke IKN. Tapi catatannya seperti yang sampaikan Pak Danis tadi, itu pasti dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Jadi ini dilakukan secara bertahap. Jadi otomatis yang ASN pun kira-kira seperti itu. Nah kemudian tadi hunian itu arahannya adalah tadi satu keluarga berarti satu unit, yang lain dia sharing kalau memang dia tidak bersama keluarga. Nah, yang ketiga, mereka juga harus diberikan apresiasi, khususnya bagi mereka yang akan datang duluan ke IKN dengan kriteria itu. Salah satunya adalah diberikan tunjangan khusus yang memang kita sudah menyiapkan beberapa opsi ke Kementerian Keuangan. Nah, yang keempat adalah terkait dengan formasi khusus IKN, ya, formasi khusus IKN, di mana di sini ada CPNS khususnya yang diperuntukkan untuk IKN. Nah, CPNS ini memang arah kita kriterianya itu adalah teman-teman yang memang talenta-talenta baru, talenta-talenta digital yang memang bisa mengisi formasi-formasi di IKN. Nah, termasuk bagi yang teman-teman ASN yang sudah bekerja. Ya, yang sudah bekerja, tentunya di seputaran Pak Presiden, yang melayani Pak Presiden tentunya juga akan melekat ke sana. Tapi bagi KL-KL yang lain, kita sudah minta kepada KL-KL, kira-kira eselon 1 mana, jabatan mana, sampai dengan ke jabatan fungsional. Jadi ada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Tinggal mereka nanti akan mengatur kira-kira formasinya berapa banyak yang akan dikirim ke sana. Nah, yang terakhir adalah penerapan smart government, ya. Nah, oleh sebab itu, karena arahnya dari prinsip-prinsip ini yang kita gunakan, maka SDM kita pun harus bisa mendukung smart government yang akan dibangun di IKN saat ini. Nah, oleh sebab itu, tadi kesiapan-kesiapan ini kan tidak sederhana ya. Infrastruktur yang disiapkan, tadi bahkan upaya dari teman-teman timnya Pak Danis juga ini yang luar biasa, sehingga kami pun nanti pergerakannya pun, dinamikanya pun ini akan terus menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan. Seperti ada arahan yang terbaru, kemudian kita siapkan skenario yang baru dan sebagainya. Jadi termasuk tadi kriteria kualifikasinya, kompetensinya, orang-orang yang berkinerja tinggi dan sebagainya. Tentunya juga lebih-lebih orang-orang yang memang ASN punya basis digital. Kalau anak-anak baru yang ASN ini memang dari awal kita sudah rancang memang khusus untuk talenta-talenta digital yang akan direkrut di tahun ini. Ya. Kira-kira gitu, Mas Andro. Selain itu soal kebutuhannya juga tadi disampaikan akan mendapatkan tunjangan khusus. Tunjangannya besarannya berapa, Pak Aba? Kalau ngelihat di media online benar sampai 100 juta, Pak Aba. Gimana Pak Danis kalau 100 juta? Pak Danis setuju. Jadi kita ada beberapa opsi sesungguhnya ya. Kan kita juga harus menyesuaikan dengan beberapa tunjangan atau penghasilan yang sudah diterima oleh instansi-instansi yang lain ya. Nah, oleh sebab itu kita buat skenario kira-kira mana yang paling tepat. Ya, mana yang paling tepat? Apakah kita akan menyesuaikan dengan tunjangan OIKN? Apakah menyesuaikan dengan tunjangan yang di Kalimantan? Atau kita akan menggunakan tunjangan pionir? Atau kita akan menggunakan tunjangan khusus yang sekiranya itu bisa mengapresiasi dan memenuhi kebutuhan tambahan untuk ASN kita. Nah, saat ini memang kita masih hitung dari beberapa opsi itu, ya, dan kita
akan usulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Ya besarannya mungkin itu nanti yang harus kita diskusikan kembali dengan Kementerian Keuangan supaya pertama dari sisi ketersediaan anggarannya juga terpenuhi, kedua juga ini bisa lebih adil ya, bisa lebih setara dan bisa memenuhilah kebutuhan tambahan untuk teman-teman yang bekerja di sana. Sehingga motivasi untuk bekerja di sana itu ya menjadi lebih teman-teman lebih kompetitif lah, kurang lebih begitu. Ya. Kita ke Pak Danis, yang kami catat adalah pembangunan IKN itu secara bertahap ya Pak. Tahap pertama sampai dengan 2024, tahap kedua 2025 sampai 2035, tahap ketiga sampai 2045, serta tahap keempat pada 2045 dan seterusnya. Dalam waktu dekat Pak, sampai penghujung tahun 2024 ini, yang dikebut pengerjaan apa saja Pak Danis? Enggak. Mas Andro, nggak ada yang ngebut, kita memang sesuai jadwal aja ya. Jadi betul-betul kita misalnya menyelesaikan jalan tol ya, yang 3A, 3B yang tahap 1 sampai 5A, sehingga akan memudahkan akses. Kemudian ada yang penting yang sedang diselesaikan pada beberapa hari ke depan itu adalah bandara VVIP. Itu akan memudahkan akses untuk para, misalnya Bapak Presiden ataupun para pejabat VVIP apabila datang menggunakan pesawat itu dari bandara VVIP hanya kurang lebih 30 menit menuju IKN. Itu dalam konteks kita menyelesaikan atau memberi kemudahan aksesibilitas. Kedua, yang insya Allah bahwa kantor-kantor Kemenko 1, 3, dan 4, insya Allah pada akhir Desember itu bisa sekitar 90% siap semua, dan juga hunian-hunian yang 47 tower itu insya Allah siap mendukung kehadiran para ASN. Dan juga infrastruktur digital seperti dari Telkom untuk IT, kemudian air, listrik dari PLN dan sebagainya itu saya kira sudah siap. Dan Mas Andro, selama ini saya kebetulan sudah hampir 3 tahun bolak-balik, di sana sudah ada ratusan ASN PUPR yang bekerja untuk mendukung kegiatan pembangunan IKN, dan semuanya baik-baik aja, senang tinggal di sana. Ya, apalagi nanti kalau Pak Abah memberi tunjangan tambahan, akan lebih suka lagi karena suasananya dan suasana bekerja, lingkungannya sangat enak lah untuk bekerja di sana. Saya kira ini bukan hanya mulai bekerja saja, tapi betul-betul mulai bangsa ini kita akan berusaha untuk bertransformasi tadi seperti yang disampaikan, transformasi bekerja, transformasi hidup, transformasi yang lain yang dapat membuat sesuai dengan cita-citanya. Ini kan bukan hanya sekedar pindah, tapi membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju, dan insya Allah Indonesia emas di 2045. Saya kira ada cita-cita besar. Bukan hanya sekedar pindah, bukan hanya sekedar ini, tapi betul-betul bukan hanya para ASN, tapi kita semua harus melakukan transformasi, perubahan budaya bekerja, budaya hidup yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Danis dan terima kasih juga Pak Abbas sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.